Ciri-ciri teks persuasif, tujuan teks persuasif, struktur teks persuasif, kaidah kebahasaan teks persuasif, lalu contohnya, lalu langkah menulis teks persuasif. Ya, teks persuasif adalah teks yang bertujuan untuk membujuk atau mempengaruhi pembaca agar melakukan atau mempercayai sesuatu. Jadi contohnya itu seperti iklan. Iklan itu kan ada di situ dibuat kayak mengajak customernya supaya membeli produknya, ya kan? Iklan begitu kan? Sama dengan poster juga gitu. Kita tempel poster untuk memperkenalkan produk. Berarti kan di dalam poster itu terdapat di situ ada ajakan, teks untuk mengajak customernya supaya membeli produknya. Oke, lanjut. Ini contoh gambarnya. Contoh gambar ini contoh teks persuasif model poster. Bukan iklan, kalau iklan kan sebuah video, ya kan? Kalau ini poster ya. Di situ kan ada dibuat rawat kesehatan kulit wajahmu dengan menggunakan produk dari Clauget Serum. Dilengkapi dengan vitamin yang akan membantu menutrisi kulit wajahmu. Berarti kan di situ ada dia menjelaskan produknya ini supaya membuat kesehatan kulitnya terawat kan? Nah, inilah contoh teks poster yang untuk mengajak orang-orang supaya membeli produknya. Kita lanjut, ini ciri-ciri teks persuasif. Ciri-ciri teks persuasif mengandung ajakan atau bujukan, menggunakan kata-kata yang menarik dan emotif, disertai dengan alasan atau data yang mendukung, lalu bertujuan mempengaruhi sikap atau tindakan pembaca. Lalu tujuan teks persuasif, meyakinkan pembaca tentang suatu pendapat, mengajak pembaca melakukan sesuatu, lalu mempengaruhi pembaca untuk mengubah sikap atau perilaku. Nah, strukturnya, kalau membuat teks persuasif itu tidak boleh asal-asalan, ya kan? Harus ada menggunakan struktur. Strukturnya boleh dibaca kelompok satu orang. Ayo deh baca, kamu. Baca coba strukturnya dari pengenalan itu. Pengenalan isu, menyampaikan masalah atau topik yang akan dibahas. Rangkaian argumen, menyajikan alasan atau bukti untuk mendukung ajakan. Kalimat langsung yang meminta pembaca melakukan sesuatu. Penegasan kembali, menegaskan pentingnya ajakan tersebut. Iya. Jadi kalau kita membuat teks persuasif itu menggunakan struktur. Nah, strukturnya adalah pengenalan isu. Di awal paragraf teks persuasif itu harus dikenalkan dulu isunya. Ini menyampaikan masalah atau topik yang akan dibahas. Lalu yang paragraf kedua bisa dibuat di paragraf kedua ataupun di paragraf ketiga, itu terdapat rangkaian argumen, menyajikan alasan atau bukti untuk mendukung ajakan. Lalu ajakannya itu juga di paragraf ketiga boleh, dan di paragraf keempat, tergantung banyaknya isi teks persuasif ya. Ajakan, kalimat langsung yang meminta pembaca melakukan sesuatu. Lalu penegasan kembali. Penegasan kembali ini di akhir paragraf. Menegaskan pentingnya ajakan tersebut. Oke, selanjutnya ini adalah kaidah kebahasaannya. Kaidah kebahasaan teks persuasif adalah ciri-ciri bahasa yang digunakan dalam teks persuasif untuk mempengaruhi pembaca atau pendengar agar setuju dengan pendapat, gagasan atau ajakan yang disampaikan. Berikut adalah beberapa kaidah kebahasaan yang umum ya tentang teks persuasif. Yang pertama, menggunakan kata-kata ajakan atau imperatif. Kalau ajakan kan itu kata-katanya kata-kata imperatif. Teks persuasif sering menggunakan kata-kata yang bersifat memerintah atau mengajak seperti ayo, mari, lakukanlah, hindarilah, atau segeralah. Itu kayak ajakan kan? Ayo itu mengajak kan? Lalu pemerintah juga. Contohnya ini, ayo mulai hidup sehat dari sekarang. Lalu jangan tunda lagi, segera daftarkan diri Anda. Itu kan sifatnya mengajak. Lalu
dapat merawat kulit. Ya. Lalu yang keempat, menggunakan kalimat opini atau saran. Teks persuasif juga mengandung pendapat atau saran penulis untuk mempengaruhi pembaca. Ya, contohnya menurut saya, langkah ini adalah solusi terbaik untuk mengatasi masalah tersebut. Lalu sebaiknya Anda mencoba metode ini untuk hasil yang lebih maksimal. Itu contoh kalimat opini atau saran ya. Yang kelima, menggunakan kata penghubung yang argumentatif. Kata penghubung seperti karena, sebab, oleh karena itu, atau jadi digunakan untuk menyusun argumen secara logis. Ya, contohnya, karena itu tidak ada alasan untuk tidak mencoba. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama menjaga lingkungan. Itu untuk tadi penghubung apa? Argumen. Kalau kata-kata argumen itu harus menggunakan karena, oleh karena itu, gitu. Itu namanya argumen. Lalu yang keenam, menggunakan pronomina atau kata ganti. Ya, kata ganti. Itu pernah kalian mempelajari kata ganti? Tahu kata ganti? Enggak ya? Kata ganti. Mari kita lihat. Pronomina seperti kita, kalian, atau Anda digunakan untuk membuat pembaca merasa terlihat. Ya kan? Itulah namanya kata ganti. Kata ganti. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga bumi ini. Lalu Anda pasti ingin meraih kesuksesan, bukan? Nah, itu namanya menggunakan pronomina. Lalu yang ketujuh, menggunakan repetisi atau pengulangan. Pengulangan kata atau frasa tentu digunakan untuk menekankan pesan dan membuatnya lebih mudah diingat. Contohnya, mari kita jaga kebersihan, mari kita jaga lingkungan, mari kita jaga masa depan. Yang kedelapan, menggunakan kalimat retoris atau pertanyaan retoris. Pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban digunakan untuk membuat pembaca berpikir dan merasa terlibat. Contohnya, apakah Anda ingin hidup dalam ketidakpastian? Atau siapa yang tidak ingin sukses? Gitu. Ini contoh teks persuasif. Yang tadi kan contoh teks persuasif model apa? Poster ya. Yang tadi kan model poster. Ini contoh teksnya. Dia model teks. Nah, ini lalu kita lihat. Ada kan dibuatnya pengenalan isu, rangkaian argumen, pernyataan ajakan. Lalu yang terakhir penegasan kembali. Ini contohnya, judulnya buanglah sampah pada tempatnya. Itu dapat mempengaruhi kan atau ajakan, buanglah. Kalau ada kata lah di belakang, buanglah, ambillah, ayolah, gitu kan? Itu berarti menyuruh atau mengajak. Itu yang dinamakan teks persuasif. Oke, kita lanjut. Langkah-langkah menulis teks persuasif. Teks poster ya. Teks poster. Langkah menulis teks poster. Iya, ini teks poster, tapi posternya tentang teks persuasif ya. Model teks persuasif. Yang pertama, tentukan topik dan tujuan. Lalu yang kedua, pilih topik yang relevan, menarik, dan memiliki dampak bagi pembaca. Selanjutnya, tentukan tujuan penulisan. Apa yang ingin Anda capai? Apakah Anda ingin mengajak, membujuk, atau meyakinkan pembaca tentang suatu hal? Yang kedua, kenali audiens. Tahu audiens apa? Audiens itu kayak katakan lagi menjelaskan. Nah, kalian tahu audiensnya. Pahami target. Iya. Pahami target. Ya. Targetnya itu orang. Audiens itu orang ya. Audiens itu macam kalian. Kalian kan lagi mendengarkan. Kalianlah audiens yang sedang mendengarkan, yang sedang melihat. Kan contohnya macam teks poster tadi kan. Nah, kalian kan melihat kan. Kalianlah audiensnya. Itulah si audiensnya. Paham siapa target pembaca Anda, itu usianya, latar belakangnya, minatnya. Kita harus tahu minatnya apa. Nah, selanjutnya sesuaikan gaya bahasa, argumen, dan pendekatan yang digunakan agar sesuai dengan audiens. Ini langkah-langkah menulis poster. Baru kita baca semuanya ya. Selanjutnya aja. Karena ini banyak. Nah, sebelumnya ini kita bacakan dulu. Kita bacakan.
persuasif. Nah, kalian kan udah dapat contohnya kan? Contoh teks persuasif. Apa itu contohnya? Coba lihat. Ayo ulangi penggunaan plastik sekarang juga. Ya. Di akhir yang paling bawah sudah kakak buat di situ penjelasannya. Yang mana bagian pengenalan apa? Iya kan, pengenalan ya, pengenalan isu. Yang mana bagian argumen, yang mana ajakan dan yang mana penegasan kembali. Nah, coba lihat di paragraf keberapa. Ini siapa yang bisa jawab ya? Kelompoknya nilai juga, nilai tambahan. Sama ya. Coba cari pengenalan isu di paragraf keberapa? Tahu paragraf kan? Tahu. Pengenalan isunya di paragraf keberapa? Coba dilihat masing-masing. Pengenalan isu. Coba pergi baca dulu. Paragraf 1. Iya. Paragraf 1. Karena di paragraf 1 menjelaskan, memperkenalkan isu itu kan permasalahan. Iya, dampaknya. Memperkenalkan dulu. Belum argumennya ya kan? Kalau argumennya kalau paragraf ya. Argumen paragraf berapa? 2 dan 3. 2, 3. Masih kurang. 2, 3, 4. Iya, 2, 3, 4. Karena kan di sini menjelaskan argumen pertama, kedua, ketiga. Lihatlah paragraf pertamanya. Ada kan dibuat? Pertama, kedua, ketiga. Itu namanya di bagian itu adalah rangkaian Argumen. iya, rangkaian argumen, ada beberapanya. Tadi udah dijelaskan juga. Yang ajakan. Iya, ngerti ya. Yang Penegasan paragraf 6. iya, penegasan kembali. Itu paragraf 6 lah. yang ini kalau satu kalimat kayak gitu itu bukan paragraf namanya ya. Kalau paragraf ini Beda ya. lagi. Kalau paragraf itu kan sebuah kalimat, bukan kalimat. Ini lebih dari 1. Ya, lebih dari satu, lebih dari dua juga ya. Gitu ya. Dengar ya? Dengar. Udah ngerti kan? Mana pengenalan isu, mana yang namanya rangkaian argumen, mana yang namanya ajakan dan mana yang namanya penegasan kembali. Ini kita lanjut. Setelah ini kakak mau menyebutkan gini. Kalau kakak suruh kalian buat teks persuasif, menulis, bisa nggak? Bisa. Tuh. Tapi dengan topiknya di sini tuh. Bisa topiknya terserah. Topiknya harus gini dong. Hah? Satu kelompok satu dong. Gak mungkin satu orang tahu. Anda kita potong gini berarti. Terserah kalian mau pilih yang mana. Ya udahlah, yang nomor 3 aja lah. Iya, itu terserah kalian. Dari 3 topik ini ya. Ini temanya atau topiknya. Pentingnya belajar dengan giat atau bahaya penggunaan gadget berlebihan. Manfaat menjaga kebersihan sekolah. Jadi gini. Dengar. Coba dengar kakak dulu. Tadi kan ada kalian melihat di situ rangkaian argumennya ada 3 paragraf kan? Iya, terserah, bebas. Tapi sama juga nggak apa-apa. Mau sama juga nggak apa-apa. Tadi kan ini yang kakak kasih contoh, yang ibu kasih contoh itu kan ada di rangkaian argumennya 3 paragraf kan? Nah, di sini kalian kalau menulis teks persuasif tidak harus 3 paragraf ya. Yang penting tahu kita mana paragraf mengenal isu. Kalau 1 paragraf aja pun menjelaskan rangkaian argumennya itu nggak apa-apa. Tidak harus 3 paragraf ya. 1 juga nggak apa-apa. Oke, ini aja tugas kalian nggak apa-apa ya. Ini bebas nomornya cuma Bebas memilih. yang mau dimana
Iya. Iya. Enggak, untuk kelompok satu. Udah ngerti kan tugasnya? Nanti, ini kan ada selanjutnya kan? Coba lihat. Coba lihat, hai. Ini, tulis teks persuasif sesuai struktur dan kaidah kebahasaan. Tadi kan udah jelaskan kaidah kebahasaannya kan? Ya kan? Nah, harus sesuai dengan itu ya. Lalu yang terakhir presentasikan hasil tulis di depan. Nggak apa-apa. Ini presentasi nggak harus kelompok. Nanti siapa yang duluan selesai, yang hanya satu kelompok yang presentasi. Siapa yang duluan selesai dia yang kalau aku sudah ya. Boleh dah. Semua tulis ya. Hasilnya itu apa nanti? Tugas kalian itu manfaat bawah. Ada kita pilih dulu. Terima kasih nanti. Oke, nanti juga kelompok siapa yang bisa selesai dan bisa mempresentasikan di depan nanti ada hadiah dari Bang, David, Bibi, kalau dapat Honda nanti bang, kakaknya, bang, ibunya. Jadi nanti ada hadiahnya bahaya penggunaan rahasia bang. Rahasia. Yang penting harga kalau lihat harga jangan lihat. Penting lihat, pentingnya belum ya. Jadi siapa nanti yang bisa, kelompok mana yang bisa presentasikan dan selesai duluan? Ya, boleh juga di belakang itu ya. Yang di belakang mulutnya agak hilang. Ada kok di sini. Bagus nih, kalau bagus bisa sih kalau cepat. Nanti ini ada juga dapat dari dia atau kamu datang apa ya? Kalau ada yang tidak mengerti boleh ditanya ya. Sampai boleh. Ayah, boleh jawab apa? Karena ini dicampur. Ada ini sama kan? Itu masuk nomor 1. Boleh di sini ditulis. Ini yang punya. Maksudnya siswa. Apa tuh AS atau bahaya penggunaan gadget? Tulis teks. Ya, tahu. Ini teks perkenalan. Ini apa kalian pernah boleh tak? Bahaya penggunaan gadget berlebihan. Enggak bisa itu. Bisa baca dulu sendiri. Ayo kurangi. Ayo kurangi.